Xiao Huzi jangan nangis, jangan bergerak sembarangan. Zhu Yiming sudah telepon belum? Kapan regu pemadam kebakaran datang? Kejadian besar seperti ini, pasti ayahku sangat khawatir. Aku harus segera ke sana, bantu dia. Sekarang gimana ya? Ayah, ini kenapa sih? Pasti nenek saya Huzi. Pergi belanja, tinggalin Xiao Huzi sendirian di rumah. Xiao Huzi mau keluar, terus lewat sini. Bahaya banget kan? Ayo, kirim orang lewat jendela sebelah, panjat naik untuk selamatkan dia. Xiao Xia jangan panik, pelan-pelan. Berat badan ke dalam, berat badan ke dinding, tetap stabil. Hati-hati ya, pelan-pelan. Bagian yang bersentuhan sangat berbahaya. Huzi pegang erat. Kakak Xiao Xia sekarang datang untuk menyelamatkanmu. Hati-hati, hati-hati. Ini siapa? Spider-Man, kamu kenal? Pernah lihat di film, sana-sana jangan. Xiao Xia jangan bergerak, ada yang bantu kamu. Cepat-cepat, hati-hati ya. Oke. Pelan-pelan ya. Oke, tunduk, Lubing tangkap. Oke, bagus. Hati-hati. Hebat banget. Spiderman. Hari ini, respon perusahaan properti kita cukup cepat. Tapi kalau tidak ada pemuda itu, ente gimana jadinya? Kamu lihat jelas wajah pemuda itu? Aku lihat jelas. Kayak gimana? Pakai topi, pakai masker, ototnya besar. Aku buta ya? Aku tidak lihat dia pakai topi dan masker? Iya, aku tanya kamu dia kayak gimana? Ya kayak. Ototnya besar banget, kayak Captain America. Wolverine. Uncle Wolverine. Uncle Wolverine kamu tidak kenal? Terdengar familiar, tapi dia tinggal di mana? Dia tidak tinggal di sini. Dia tinggal di pedesaan Amerika sana, jangan ikut campur. Iya, aku sekarang harus cepat cari pemuda itu. Tahu dia dari mana dan mau kemana? Atau dia sekarang sedang apa? Kita cari dia supaya bisa memujinya, katak berkaki 3 susah dicari. Aku bisa cari orang dengan 2 kaki ini, beri aku 3 hari, hanya 3 hari. Aku pasti akan menemukan orangnya untukmu. Banyak barang sudah siap, cepat datang. Cepat ambil paketnya. Alamat Anda. Sibuk banget, nggak ada waktu buat main-main dengan pembajakan akun. Cepat datang. Maaf, aku cuma ambil paket sementara. Maaf, Kompleks Kian Heting, Gedung 6, Lantai 3, Nomor 0. Tolong cepat ya, terima kasih. Lagi-lagi kasih aku banyak barang. Kamu tiap hari sama teman, main jual beli gini. Bisa dapat berapa sih? Ibu, jangan cerewet dong. Kamu kan udah kerja bagus di perusahaan. Calon putri mahkota grup besar, nggak mau jadiin itu dengan baik. Tiap hari mainan barang jelek ini, ngapain sih? Udah, stop. Kerja kantoran aja udah, calon putri mahkota itu nggak jelas. Ibu, jangan tiap hari mimpi tinggi, nanti jatuh. Jatuh. Jangan bahas soal naik tinggi, bikin jantungku. Masih deg-degan sampai sekarang. Nanti bapak pulang, aku pasti marahin dia. Manajer perusahaan properti, punya ratusan satpam. Suruh siapa aja bisa, kenapa malah suruh anakku? Naik jendela, nggak masuk akal dia. Ibu, hari ini ada adegan seru, nggak lihat. Sayang banget. Kayak Spider-Man gitu. Keren banget. Keren apa? Keren? Cepet banget, kayak pelari cepat. Halo. Oh, kamu. Kamu, kenal aku? Kalau aku pernah lihat cowok ini. Nggak mungkin nggak ingat. Hadiah buat pecinta wajah tampan. Sekarang bahkan kurirnya bisa ngalahin model.
Nggak kenal, nggak kenal. Aku cuma gantian ambil paket untuk si pelari cepat. Cepet, pindahin ini. Jangan tersinggung ya, masuk. Cuma barang-barang ini. Halo, Cepat pindahin, nggak ada tempat. Ribet banget nyari model, semuanya jelek-jelek. Nggak nyangka kurir yang datang ini. Lumayan enak dilihat. cuma ini aja. Susu, Hangzhou, Qingdao. Shenyang, Xiamen, Hefei. Fujian masing-masing 1. Anhui 4, Hebei 2. Shanghai 5, Beijing 7. Dalam kota Wuhan ada 6, totalnya 32. Sudah saya hitung semuanya untukmu. Totalnya Rp215. 32 paket Rp215. Betul. Tidak bisa dikirim. Kenapa tidak bisa dikirim? Tidak percaya tanya saja Fei Mautui. Dia selalu kasih harga teman buat saya. Harga teman lagi. Kayaknya ini harga teman yang mahal ya. Kamu ngomong apa sih? Fei Mautui untung Rp1 per paket. Kirim 10 potong Rp10, dia sudah untung sendiri. Saling bantu itu baru namanya teman, kamu malah nawar gitu. Masih berani bilang teman. Saya. Ini namanya mau bayar mahal juga nggak ada yang mau. Bear semat kamu datang ke sini buat gamelan anak saya. Tante, segala sesuatu harus ada alasannya. Saya juga ngomong sama masalahnya, bukan orangnya. Kayaknya kamu sakit deh. Kekenyangan kali ya? Sudah, Mama. Kalau gitu, kamu bilang aja, berapa? Tunggu sebentar, saya timbang dulu. Sudah saya hitung. Shanghai 5 paket, Beijing 7 paket. Ditambah 20 paket lainnya, ada beberapa yang kelebihan berat. Totalnya Rp355. Hitung yang jelas. Pelan-pelan ya, saya nggak antar. Pas banget. Dari mana munculnya orang keras kepala ini, kayak kena tembakan. Hubungan saya sama Fei Mautui seperti apa? Perlu dia datang ke sini buat ngatur-ngatur saya? Sekarang malah jadi. Saya jadi yang sok jagoan cari untung. Capek banget. Kamu lihat orang itu. Kenapa pakai masker ya? Jangan-jangan dia buronan. Yang pakai masker mungkin lagi flu. Kita harusnya lihat lagi, di depan apotik. Iya, fokus lihat-lihat sini. Salah kamu janji apa. Waktu itu kita. Nggak lihat jelas mukanya, nyari orang kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susah juga harus nyari, ketua tim keamanan kita. Baru pergi belum 2 bulan, saya jadi ketua sementara belum lama. Manajer Feng, ini adalah tugas penting yang diberikan kepada saya. Jika performa saya bagus, saya bisa langsung diangkat menjadi pegawai tetap. Kepala. Kenapa baru datang? Bukan si Laoyan ini kan? Dia terlalu licik. Dia berkeliaran kemana-mana, akhirnya berhasil saya hindari. Kamu pastikan dia tidak mengikutimu, harus aman. Kepala, kita rapat di mana? Tempat biasa, warung tadi persimpangan jalan. Begini ceritanya, kami beberapa orang tua ini. Atas permintaan manajer Feng. Untuk urusan pernikahan kawan Chen Daxue. Kami membentuk tim konsultan perjodohan khusus. Dari awal sampai akhir untuk Daxue. Kami mengadakan 11 acara perjodohan. Sayangnya semuanya gagal, alasannya adalah standar ketat ini. Terlalu rewel, setiap kali selalu mencari-cari kesalahan. Perjodohan yang sempurna pun dia bikin gagal, jadi kami membuat keputusan yang bijaksana. Menghindari standar ketat.
Cepat lihat, Dewi kamu datang. Mana? Mana? Itu kan, di depan Han Xiu Tea House. Meskipun kita hanya terpisah oleh layar, tapi kenapa saya merasa kalau kamu terus mencemari telinga saya, persahabatan kita bisa hancur seketika. Tidak usah, Spider-Man itu cuma orang lewat. Mau cari di mana? Mendekati Dewi itu yang penting. Saya kasih tahu ya, ini adalah hasil pilihan saya yang sangat teliti. Tugas kita hari ini adalah memilih satu kandidat terbaik dari sini. Kenapa kamu datang? Kenapa saya tidak boleh datang? Saya adalah anggota inti tim konsultan perjodohan. Sebelumnya Lao Feng menitipkan urusan ini kepada saya, dan khusus berpesan agar saya mengawasi dengan baik aksi perjodohan Chen Daxue. Tanpa saya, mereka akan membuat kesalahan arah. Laoyan, setiap kamu datang pasti tidak ada hal baik. Saya Serenin, demi masa depan Daxue. Lebih baik kamu menghindar. Saya sarankan kamu cepat pergi. Anggap saja untuk kebaikanmu sendiri, jangan banyak bicara. Saya di sini baru benar-benar berbuat baik untuk kalian berdua. Minta saya pergi? Tidak mungkin. Bukan kamu bilang dia dulu kamu. Bersatu, harmonis, itu yang utama. Meng. Aku datang. Xia Weiwu karyawan kantoran. Orang sukses, punya mobil dan rumah. Gaji bulanan 20.000. Di antara ketiga orang ini, dia yang paling aku andalkan. Aku juga setuju dengan ini. Tidak, kenapa? Orang ini, di antara alisnya, terlihat ada orang kemiskino. Membuktikan orang ini berhati sempit dan sangat egois. Jika Daxue bersamanya, pasti akan menderita. Tidak. Laoyan, jangan marah. Menurutku, di antara kita bertiga, siapapun yang bicara tidak akan dianggap benar. Kita harus memutuskan melalui pemilihan demokratis untuk menentukan kandidat Daxue. Aku setuju, kita menggunakan cara paling demokratis, yaitu mengangkat tangan untuk memutuskan apakah Xia Weiwu bisa menjadi calon pasangan Chen Daxue. Yang setuju, angkat tangan. Aku umumkan disetujui. Serigala dan rubah bekerja sama, keputusan tidak adil ini. Aku tidak akan pernah setuju. Guru Shangguan, ada bunga untukmu. Terima kasih, sama-sama. Benar-benar. Ini bukan hari yang istimewa. Kenapa tiba-tiba memberi bunga? Aku mencari sekretaris Jenderal Chen. Silakan. Daxue. Aku datang hari ini untuk memberitahumu, bersiaplah lebih awal. Besok kita akan pergi kencan buta. Ken Buta. Ada APA? Direktur Hu, maaf, aku benar-benar tidak tertarik. Aku tahun ini genap berusia 38.
Aku tidak merasa diriku wanita tua atau sisa. Kesepian, tentu aku akan kesepian dan cemas. Tapi hidup tidak bisa dijalani hanya karena kata, seharusnya. Kenapa tidak ingin kencan buta? Aku tidak menolak kencan buta. Tapi pria yang Direktur Hu dan yang lain perkenalkan, sungguh. Lao Feng berulang kali mengingatkan kami untuk terus membantumu menyelesaikan masalah pribadi. Ini juga membutuhkan kerjasamamu. Direktur Hu, masalah perasaan ini bisa ditemui tapi tidak bisa dicari. Sejak Direktur Su menyerahkan tanggung jawab Sekretaris Jenderal grup ini kepadaku, aku tidak pernah berhenti sejenak dan kamu masih terus-menerus mendesakku untuk pacaran. Maaf, aku benar-benar tidak punya waktu. Daksue, tenang saja. Kali ini aku dan Paman Sao akan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Pasti akan menemukan seseorang yang cocok untukmu. Besok kamu bertemu, pasti akan puas. Kamu pikir dia akan langsung tahu kalau bunga itu aku yang kirim? Sebenarnya, dia akan menebak siapapun kecuali kamu. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Meng Meng adalah dewi hatiku. Aku mengirimnya bunga. Dia pasti akan tahu bahwa yang mengirim bunga itu adalah aku. Apa? Dewi datang, lihat dewiku datang. Apa APA? Terus jalan. Kamu pergi sana. Jangan ganggu dunia berdua kami. Pergi. Menkai Kiria. Kapan kamu belajar mengikuti orang? Ini bukan mengikuti. Ini patroli, melindungi keselamatan dewiku. Oke, aku pergi ya. Baik, kamu sendiri yang mengikuti ya. Pergi. Aku pergi. Bing, kenapa begitu menyebalkan? Aku susah payah bertemu dewiku sekali. Dewi, aku datang. Siapa ini, datang tanpa melihat situasi. Merusak dunia berdua aku dan Dewi. Kakak kamu baik-baik saja? Jangan bergerak. Apakah kamu yang menyelamatkan Xiao Huzi waktu itu? Ya ampun, aku mencari. Kakak Liu lama tidak bertemu. Boa Parong Detong. Minggir. Potongannya bagus, ada kemajuan. Itu aku bilang ya, bukan aku sombong. Dulu waktu itu aku. Kamu cuci piring saja, di sini tidak perlu kamu. Daksue datang. Besok kencan butik kamu harus tampil baik. Ini Paman Hu yang sudah memilih dengan hati-hati untukmu. Semangat, ayah, aku bantu kamu. Feng Xiaoxia, kamu berdiri di sana. Tidak perlu kamu, ayah tidak perlu kamu. Kembali. Duduk di sini dididik. Kembei Lai. Cepat. Duduk. Bibi kali ini sudah bertemu. Kamu bilang pada Paman Hu dan yang lain. Jangan atur lagi untukku. Bagaimana bisa begitu? Kalau aku biarkan kamu berjalan alami, ibumu pasti akan menyiksaku. Jangan bilang ibumu marah. Yaitu aku. Xiaoxia, kami bahkan lebih muda beberapa tahun darimu. Aku sudah mulai khawatir tentangnya. Oja, Xiaoxia. Bagaimana kabar suran-suran? Perhatikan arah pembicaraan, jangan libatkan aku. Aku bilang, aku bukan orang jahat. Aku keluarga Meng Meng. Aku datang dari luar kota. Begini, di ponselku. Ada foto aku dan Meng. Aku tunjukkan padamu. Jangan berteriak. Tolong. Aku bilang, antara manusia, apa tidak ada kepercayaan sedikit pun? Kenapa kamu seperti ini? Ini, warnanya bagus. Bikin terlihat sangat putih. Jangan repot-repot, besok aku pakai yang lebih feminin. Pasti tidak akan mempermalukan tante. Hah, gaya femininmu itu cuma hitam putih abu-abu. Lelaki biasa tidak mengerti. Tidak mengerti ya sudah. Aku bilang, tidak bisakah kamu menuruti seleranya? Aku bukan anak kecil lagi.
Aku tahu apa yang aku inginkan. Jangan bergerak, aku ambil ponsel. Lihat, ini kan kita berdua bersama. Benar kan? Benar juga. Ternyata kakak keparku. Aku pasti harus tunjukkan yang terbaik. Sekarang percaya kan? Aku lepas ya, jangan berteriak lagi. Ternyata kamu. Apa yang kamu mau? Aku hanya ingin memelukmu. Pelukan. Aku tanya, kapan kamu berencana memberitahu tante tentang resign ini? Kakak, kamu mau membunuhku ya? Kalau ibu mendengar ini, pasti akan mengulitku hidup-hidup. Ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Kamu tahu sendiri betapa gosipnya kompleks kita. Kamu tahu sendiri. Siapapun om atau tante yang mendengar sedikit kabar. Setelah satu sesi dansa, seluruh kompleks sudah tahu. Sebenarnya aku sudah lama ingin mengaku. Tapi ayahku bilang, sembunyikan saja selama bisa. Kalau ibu benar-benar tahu, aku dan ayah tidak akan hidup tenang. 3 jurus paman menghadapi tante. Lebih dari 20 tahun tidak ada kemajuan. Trik lama tetap efektif. Kamu sana sibuk urusanmu sendiri, tunjukkan hasil yang bagus. Sudah ketahuan masih bisa ngomong. Oke deh. Fire saya perkenalkan diri. Saya dari kompleks Huaki Ocheng, lingkungan Qian Heting. Kapten tim keamanan Zhu Yiming. Zhu adalah Zhu dari Zhu Yuanshan. Yiming adalah Yiming dari Yiming Jingren. Langsung terkenal. Apa kamu pernah ngasih bunga ke Meng Meng? Ngapain kamu kasih bunga ke Meng Meng? Saya cuma bantu toko bunga nganterin. Di saat genting, saya bisa performa kayak gini. Panggil saja saya Zhuge kecil. Nganterin. Bukannya kamu kapten tim keamanan? Iya, saya suka nolongin orang. Waktu patroli. Sambil-sambil ngantar bunga. Langsung dikirim. Karaktermu lumayan bagus. Tapi fisikmu terlalu lemah. Kalau tadi beneran penjahat, nyawamu bisa melayang. Masa kapten tim keamanan kayak gini, gimana jaga lingkungan? Aku harus latihan lebih giat. Beneran mau latihan? Lihat. Latihan kayak kamu, jadi merasa aman banget kan? Ya sudah. Nanti ikut saya latihan. Malam ini kita lari keliling kompleks 2 putaran. Lalu 2 set push up, 3 set sit up. Seminggu lagi intensitas ditingkatkan. Malam nanti ketemu di lapangan kecil. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pasu, semoga kita kerjasama. Oh, semoga bisa kerjasama, dadah. Datang. No na chen dak shukom. Hello. Saya Xiao Weiwu. Silakan duduk. Tuan Xiao. Ada apa? Ada masalah dengan saya? Tidak, pertama ketemu. Biar saya perkenalkan diri dulu. Saya Xiao Weiwu. Weiwu yang gagah perkasa. 35 tahun cerai, pekerja hotel manajer regional. Situasimu juga sudah saya tahu. 30 tahun, Sekretaris Jenderal Dewan Direksi Grup Qian Heting.
Semuanya benar, kan? Benar. Tapi kamu melewatkan fakta penting. Kamu punya anak, kan? Ya. Ya, aku punya anak. Ibuku yang merawatnya. Kalau kita nanti baik-baik saja, kita bisa mengirim anak itu untuk tinggal bersama. Kirim untuk tinggal bersama. Nona Chen, kamu Scorpio kan? Aku Aries. Para ahli zodiak bilang, pria Aries adalah yang paling jantan di antara semua pria. Wanita Scorpio adalah yang paling memikat di antara semua wanita. Mereka adalah pasangan yang cocok sekali. Cinta mereka begitu mendalam. Seringkali membuat orang merasa seperti Romeo dan Juliet. Sayangnya, mereka berdua adalah tragedi. Tuan Xiao, aku masih ada urusan. Ayo, ayo, ayo pergi. Ayo, ayo pergi. Nona Chen, tadi kamu bilang mau ngapain? Tidak ada. Selanjutnya kita bicara tentang Xiao, kan? Ya, dalam hal Xiao kita sangat cocok. Kamu bilang aku benar kan? Sayangnya, tanggal lahir kalian bertabrakan. Ini siapa? Xiao Su, kapan dia kembali? Kamu duduk di sini. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting, yang penting, Tuan ini. Apakah kamu tidak merasakan bahwa kamu dan wanita ini memiliki perbedaan yang besar? Ada perbedaan. Ya, bagaimana ya? Nona Chen, dia memang luar biasa. Meskipun masih sedikit kurang dari standarku, tapi aku bersedia untuk menjalin hubungan dengannya. Terutama karena ibuku, dia ingin aku segera menikah lagi. Agar ada seseorang yang merawatku dalam kehidupan. Maaf, Tuan Xiao, kita memang tidak cocok. Kenapa? Karena Tuan ini. Saya ingin menyatakan, saya mengganggu kalian hanya karena tidak tega melihat ketidakadilan. Tuan yang adil ini. Terima kasih. Saya rasa saya bisa merawat diri saya sendiri. Jika Anda benar-benar ingin membantu, lebih baik kembali ke kursi Anda. Urusan selanjutnya biar saya yang urus. Baik. Mengenai Tuan Xiao, menurut saya yang Anda carry. Bukan seorang istri, melainkan seorang ibu. Apa? Terus membesarkan Anda secara mental sampai Anda dewasa. Tapi sayangnya, saya pribadi tidak punya keinginan itu. Jadi saya duluan ya. Mungkin lebih baik kita tidak bertemu lagi di masa depan. Sangka. Tuan Xiao, saya rasa Anda memang perlu mencari seorang ibu. Apa sih ini? Ngomong apa sih? Cari ibu. Sungguh deh. Nah, lagi sibuk apa? Besok ada pemotretan model, saya mikir-mikir. Mikir-mikir, ini namanya belajar. Belajar yang rajin, terus maju. Ayah, ada perlu apa? Nggak ada apa-apa, cuma sekalian mau nanya. Susuran kapan pulang? Susi anak gede itu? Dia masih asyik di Amerika. Saya perkirakan 1-2 tahun ini belum pulang. 1-2 tahun? Lalu kamu gimana? Cuma nunggu gitu?
Nunggu sampai mati? Bu, udah saya bilang berkali-kali. Saya dan Suran paling cuma teman kecil. Daripada mikirin dia, mending mikirin ayah saya. Jangan-jangan, nggak usah mikirin saya, kamu mending. Lebih banyak mikirin kamu saja. Saya mikirin Suran kan juga buat kebaikan kamu. Kamu berdua dari kecil sampai besar. Saling kenal dan tumbuh bersama. Kenapa nggak baik kalau nanti jadi satu? Jangan ikut-ikutan ayah kamu Sok Suci. Dia punya banyak uang kenapa? Banyak uang kok malah bikin kamu nggak enak. Shu Fan, ngomong yang baik-baik sama anak. Kenapa baru masuk udah ribut? Ini ngapain sih? Saya yang mau ribut? Saya yang pengen ribut? Lehate dia. Punya pacar yang baik-baik nggak mau. Kerja nggak serius, waktu yang bagus nggak dipakai buat hal yang benar. Malah ngurusin jadi calo, saya nggak didik dia boleh? Nggak ada calo, Alibaba bisa IPO? Alibaba didukung ratusan juta orang. Nambah kamu satu nggak ngaruh, kurang kamu satu juga nggak ngaruh. Saya cuma punya kamu satu anak. Kalau kamu nggak hidup dengan baik, hidup saya apa artinya? Suran? Puas? Benar-benar ya. Bagaimana kalau kamu yang angkat? Jangan. Kamu angkat dengan baik ya. Jangan ganggu anak, kasih ruang untuk pacaran. Ini lihat dulu. Kak, teleponmu ini benar-benar penyelamat. Lagi dikeroyokin nih. Posisi masih aman? Udah hancur, aku lagi cari tempat sembunyi. Kamu? Sinar matahari California hampir bikin kamu botak ya? Bukan? Sekarang di sana sedang malam. Bukan, kamu lihat dulu, nomor HP-ku ini dari mana? Sudah Gongzi, kamu sudah kembali. Tadi orang tuaku masih membicarakanmu. Aku tahu, Paman Feng benar-benar peduli padaku. Tante Fen benar-benar peduli dengan masa depanmu. Pergi sana, sejauh-jauhnya. Aku baru pulang 2 hari, tunggu aku tumbuh jamur dulu baru pergi ya. Kemarin pulang, baru hari ini menghubungiku, tidak malu ya? Cepat ajak aku makan enak. Tidak masalah. Sudah terbukti. Tidak dengar kata-kataku. Kalian akan membuat kesalahan arah. Dan itu kesalahan yang sangat dasar. Lahu. Kamu sebagai wakil ketua RW dan ketua kelompok konsultan jodoh, ini adalah kelalaian serius. Jangan sembarangan kasih cap ya, ini tidak bisa. Masa depan itu cerah. Jalannya berliku, ya, sangat berliku. Bagaimana bisa melihat pelangi tanpa melalui badai? Pelangi di mana? Ini adalah hukum perkembangan yang pasti. Selain itu, kalau bukan karena Cheng Yaojin, masalah ini tidak akan sampai ke titik yang tidak bisa diatasi. Bagaimanapun, kamu membuat kesalahan serius. Bukan karena kalian ingin mengucilkanku. Tidak akan sampai seperti ini. Aku sarankan kamu segera keluar dari kelompok konsultan jodoh. Lao Yan, kamu keterlaluan. Kamu suruh aku pergi. Sebelumnya kamu sudah menggagalkan 9 kali perjodohan. Apa hakmu untuk mengatur di sini? Yang harus pergi adalah kamu, bukan aku. Kamu yang pergi. Lauhu, tenang dulu. Lao Yan, kenapa sih? Ada yang bicara seperti itu? Aku bilang ya. Ketat pada diri sendiri, longgar pada orang lain, kamu ngerti tidak? Kalau mau cari kesalahanmu sendiri. Kamu cari satu, kami cabut satu. Zhao Wanli, masalahmu juga serius. Akhir-akhir ini, kamu bersama Laohu. Sama-sama bau busuk, serigala dan rubah berkomplot, banyak masalah yang kamu buat. Berantakan dan kekal below, jangan kira kamu melihat. Langsung kasih cap, kami takut sama kamu kasih cap. Kami tidak takut sama kamu, tidak takut. Aku kasih tahu. Sekarang kita bisa, adakan lagi pemilihan demokratis. Pilih kamu keluar dari kelompok konsultan jodoh. Setuju untuk mengeluarkan Yen Biaojuan dari kelompok konsultan jodoh, angkat tangan. 2 lawan 1, disetujui, kamu dipecat. Kalian bilang pecat langsung pecat ya. Jangan lupa, kebenaran selalu berada di pihak minoritas. Saat ini aku adalah kebenaran. Kalian introspeksi diri dulu. Kalian kemarin ketemu. Tidak mungkin.
Tasku, ada yang merampas tasku. Tank cap. Berdiri. Buta jakam. Masih pura-pura jadi pendekar. Tunggu aku bunuh kamu. Tolong aku. Ayo pergi. Coba lihat, tidak ada yang hilangkan. Semua barang ada, terima kasih. Parani Casey tahu namamu. Tahu kantor polisi terdekat di mana? Mereka beraksi berkelompok, kita harus ke sana. Di depan sana. Ternyata kamu pencekat. Kamu takut aku tahu namamu. Balas dendam ya. Teman, lihat jelas, namaku Luo Zige. Tinggal di Overseas Chinese Town. Beli daging banyak-banyak, mati kamu. Kukira kamu kasihan sama anak susah seperti aku. Ajak aku makan enak. Aku tinggal di Amerika 3 tahun. Setiap hari makan makanan barat. Aku sudah muak. Aku masih mau ajak kamu makan itu. Ini yang paling enak. Jahat. Bagaimana usaha kecilmu itu? Usaha kecil. Itu rencana besar bisnisku. Rencana besar. Ginjal besar ya. Bos, tambah 2 tusuk ginjal besar, siap. Masih rencana besar. Meskipun baru mulai. Untuk sukses, mungkin masih butuh waktu lama. Itu baru akan terjadi tahun monyet ya. Aku kembali kali ini membawa proyek besar. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, ikuti saja aku. Bukankah itu aplikasi software handphone yang kamu jual beli? Ayahmu saja tidak menganggapnya, lebih baik punyaku. Ini yang disebut membangun platform sungguhan, punyamu masih terjebak pada desain kecil-kecilan. Bisakah hatimu lebih besar lagi? Bisakah pandanganmu lebih jauh ke depan? Aku ini benar-benar membuat produk, kamu hanya bermain-main. Siapa yang bermain-main? Ini benar-benar bisnis, cukup sibuk juga. Pergi sana, jangan bikin aku mual. Halo, Kak. Kamu di rumah? Bilang ke tante, aku tidak pulang makan. Aku juga makan di luar. Kak, gimana acara kencanmu hari ini? Jangan tanya, sial banget, sampai masuk kantor polisi. Tuan Luo, kamu muncul sangat tepat waktu hari ini. Kamu harus lebih hati-hati depannya. Ada apa? Kenapa cepat sekali? Bukannya sudah bilang jangan datang. Aku di sini hampir selesai. Kamu tidak terluka, kan? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, hanya sedikit terkejut. Sebenarnya ada apa? Ceritanya panjang. Oh ya, perkenalkan, ini Suran. Ini adalah Tuan Luo. Kamu? Kalian berdua kenal? Kenal, Kak, dia pahlawan keadilan. Aku sih teman yang suka ngibulin.
Aku hanya berbicara jujur saja. Xiao Xia, Tuan Luo ini adalah orang yang membantu menangkap pencuri tas. Dia itu? Ya, jadi tolong sopan. Baiklah, kalau begitu, urusan sebelumnya kita lupakan saja. Halo, nama saya Feng Xiaoxia. Terima kasih sudah membantu kakakku menangkap pencuri. Nama saya Luo Zige. Nona Feng, kapan kamu sempat memperhatikan aku? Bukankah tadi sudah diperkenalkan? Baiklah, aku akan memperkenalkan secara resmi ke kakakku. Kak, ini adalah Suran. Teman kecilku yang baru kembali dari Amerika. Kamu itu Suran? Benar-benar lebih baik bertemu langsung. Sayangnya, anjing menjejar tikus. Lebih baik tidak bertemu, Suran. Apa maksudnya? Ayo jangan berdiri di sini, mari kita makan. Ini juga sebagai ucapan terima kasih untuk saudari Xiaoxia. Terima kasih kepada Tuan Luo ini. Ya, Tuan Luo, mari makan bersama kami. Tidak usah, saya ada acara malam ini. Kalau begitu, tidak memaksa. Lain kali saya akan mengundang Anda khusus. Jangan sungkan, ini hal kecil. Kalau ada kesempatan, kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Masih bisa pamer juga. Kakak ipar saya ini, sudah larut malam belum juga mencari saya. Apakah dia hanya membual? Tidak mungkin. Pasti dia ingin menguji Anda. Apakah Anda layak menikahi Dewi keluarganya? Dia belum mencari saya, apakah itu berarti dia sudah menerima saya? Maaf saya terlambat. Masih ingin menguji saya, sudah larut malam Anda masih datang. Latihan fisik ini tidak membuat Anda lelah? Tidak lelah. Dia juga tidak lelah, Anda bawa dia latihan. Kak, bagaimana panggilannya? Saya hanya Sirang Sapham Kessel. Tidak perlu tahu siapa saya. Namanya Lu Bing. Lu adalah Lu daratan. Bing adalah Bing dari keluarga tentara dan bandit. Bagaimana bicaranya? Halo, nama saya Luo Zige. Halo, Saya teman Ju Yiming. Kami berdua akan pergi latihan. Apakah Anda ingin ikut? saya tidak. Mau, dia juga satpam, dia juga ingin latihan fisik. Tidak usah. Saya tidak punya ambisi besar. Apalagi ingin menikahi Dewi apapun. Semingkat. Anda tunggu saya sebentar. Jika Anda tidak pergi, besok patroli seharian Anda yang tanggung. Saya juga tidak ingin menjilat kakak ipar. Tolong bantu saya. Hari ini pertama kali saya bertemu dengannya. Saya masih agak khawatir. Bisakah Anda membantu memberanikan saya? Baiklah. Lihat kamu yang malang itu. Kak Luo. Bing juga sangat ingin latihan. Mari kita bergerak sedikit. Baiklah, mari bersama. Lapangan kecil bendera, siap. Lari. Bisakah jalan? Eo. Kak, saya yang traktir makan enak. Hari ini juga sebagai penghilang stres untukmu. Siang tadi, si anak mama itu benar-benar aneh. Kamu bisa duduk di sana selama 5 menit, itu sudah cukup sopan. Om Hu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Jangan bilang-bilang ke tante kalau kamu pulang. Nanti dia ribut lagi sama Om Hu, itu bakal merepotkan. Aku tahu, untungnya ayahku selalu menahan dia, kalau tidak, ibu pasti bakal membuat semua orang di kompleks kita marah. Xiao Xia, jangan bicara seperti itu tentang tante. Kakak tidak apa-apa. Ini adalah saudara kandung yang aku kenal sejak TK. Hubungan kami sangat erat. Ayahku dan Paman Feng, teman lama di militer. Aku juga dibesarkan oleh Bibi Fen. Kami adalah satu keluarga. Ayo. Satu keluarga bersulang. Perselang. Aku sudah sampai. Xiazu, semangat. Ayo, atur napas, ayunkan lengan. Jangan ganggu ritmeku. Aku sedang sprint. Cepat, bangun. Setelah lari jangan langsung tiduran. Tidak baik untuk jantung. Ayo bangun, benar. Kakak Lu, waktumu 3 menit 38 detik. Xiazu, waktumu 4 menit 42 detik.
Untuk 1000 meter, hasilmu ini agak memprihatinkan. Aku terutama karena makan malam terlalu banyak. Ayo, kalian semua, catat detak jantungmu. Catat juga hasil olahragamu. Sebulan lagi kita tes lagi. Masih harus lari sebulan lagi? Hari ini hanya tes dasar, mulai besok kita mulai latihan resmi. Baik, aku tidak ikut. Kakak lu silakan, tapi Kapten Ju, kamu tidak boleh. Kamu adalah seorang kapten. Jika kebugaran fisik kapten tidak memadai, bagaimana anak buah bisa menghormatimu? Tidak boleh, Kapten Ju wajib ikut. Wajib. 1000 meter, minimal harus lari 3,5 menit. Waktu terbaikku adalah 3 menit 45 detik. Dia memaksaku untuk lari dalam 3,5 menit. Aku tidak akan pernah bisa menyelesaikannya, punya kakak ipar yang menyebalkan. Aku benar-benar tidak tahan, aku harus segera lepas darinya. Bagaimana? Ada percaya diri? Ada. Kakak ipar, sampai kapan kamu tinggal di komunitas kita? Tidak ada masalah, mungkin 10 hari lagi. Bagus sekali. Tenang saja, selama aku di sini, aku akan melatihmu setiap hari. Bahkan jika aku tidak ada, aku akan terus mengawasi latihanmu setiap hari. Bagus sekali, aku sangat senang. Jangan sungkan, di luar sana kita memang harus saling membantu. Lao-Su, kamu adalah teman pertamaku di Jiancheng. Teman pertama yang aku kenal. Baik, aku pasti akan menunjukkan performa terbaik. Aku tidak akan mengecewakan perhatian Luo Zige padaku. Aku pasti akan menjadi kapten yang baik. Melindungi Meng Meng. Apa? Aku bilang, aku pasti akan menjadi kapten untuk Meng Meng. Rekrutmen besar-besaran grup kita minggu depan masuk tahap wawancara. Terutama rencana rekrutmen talenta khusus saat ini berjalan lancar. Rekrutmen bersama dengan komite warga juga sudah diatur. Sekarang grup kita sudah menjadi satu dengan komite warga. Jadi urusan besar kecil jadi lebih mudah. Anda santai, tapi aku harus bolak-balik. Ini namanya efisiensi. Bukan kerja lebih banyak hasil lebih sedikit, tapi kalau kedua pihak sudah koordinasi, urusan jadi lebih lancar. Ini namanya dua kereta kuda. Berjalan di jalur yang sama. Untuk warga dan pemilik sama saja. Terima kasih. Setiap kali ke rumahmu, aku selalu merasa seperti berada di hotel bintang 5. Iya, dingin sekali. Maksudku, Paman Su memang punya selera yang tinggi. Aku tidak begitu. Tapi aku tidak mau ikut jalur yang palsu dan berlebihan seperti dia. Berani bilang itu di depannya? Kenapa tidak? Pantasan kalian sering bertengkar. Kalau aku, pasti aku patahkan kakimu. Ayo, tunjukkan seberapa kuat kamu. Cari masalah ya. Xiaoxia, Sarah Token. Apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Orang ini kemarin memberiku ini. Aku cek di internet, wah, harganya lebih dari 60.000 yuan. Kalau ibuku tahu, pasti senang sekali. Sebenarnya aku juga suka. Tapi jujur saja, kalau aku punya uang sebanyak itu, aku tidak akan membelinya, beli yang cukup saja kan sudah cukup. Sisa uangnya, aku akan pakai untuk membelikan orang tuaku kapal pesiar mewah. Biarkan mereka menikmati kemewahan di Mediterania, itu lebih baik. Hadiahmu terlalu mahal. Aku menerimanya jadi merasa tidak enak. Kembalikan padamu. Biasanya, cewek suka barang-barang yang warna-warni. Selera kamu begitu tinggi, aku takut hadiahnya nggak pas. Ini praktis, rekomendasi dari pegawai toko. Kamu pasti butuh ini buat foto. Tapi ini mahal banget, harganya puluhan ribu. Berapa baju yang harus aku jual buat balik modal? Mending kamu simpan sendiri aja. Aku nggak main fotografi. Ini cuma kamera pemula buat foto portret. Kamu ambil aja biar lebih bermanfaat,
kalau aku simpan cuma nambah debu. Untuk pemula nggak perlu yang bagus-bagus amat. Pokoknya aku nggak bisa terima. Ayo sini. Biarkan gue bantu kamu berpikir berbeda. Coba pakai ini. Kalau kamu nggak terima, aku bisa bikin kamu merasa bersalah. Bahkan merasa sangat bersalah. Percaya nggak percaya? Suka sama Feng Xiaoxia. Ini emang nggak usah ditanya lagi. Sejak TK aku udah yakin. Xiaoxia adalah istriku, jujur aja. Walaupun udah punya beberapa pacar. Tapi yang paling aku suka tetap Feng Xiaoxia. Jadi kali ini, balik cuma satu tujuan. Xiaoxia harus aku dapatkan. Anakku baru balik dari Amerika, mau mulai bisnis. Ada perusahaan venture capital yang tertarik sama proyek bisnisnya. Kalau kamu ada waktu, tolong cari tahu latar belakang perusahaan venture capital itu. Cek juga prospek proyek dan mitra kerjanya. Oh. Kalau anakku punya partner kayak kamu, aku tenang. Kenapa aku ikutin Meng Meng? Ya karena tante aku. Meng Meng adalah murid terakhir tante aku. Dipesen tante buat ngurus hand embroidery workshop di Jiangcheng. Tapi aku ikutin Meng Meng. Bukan karena urusan hand embroidery workshop. Karena aku ngomong aja ya, Meng Meng itu calon istriku. Tapi belum resmi. Tante aku merasa dia belakangan ini aneh. Curiga dia punya pacar di Jiangcheng, suruh aku cek. Kak Luo. Jangan keras, jangan sampai mendengar. Kak Luo, aku udah lama pengen nanya. Kenapa kamu terus-terusan ngikutin Meng Meng? Ngecek keadaannya terus lapor ke keluarga. Kenapa nggak langsung tanya aja sama dia? Kamu sampai segitunya? Ayo. Kalau aku bisa tanya, ngapain aku ikut dia? Akhir-akhir ini Meng Meng selalu misterius. Mungkin ada yang ngejar-ngejar aneh. Kemarin kamu kan ngirim bunga untuk toko bunga? Ayah. Meng Meng cantik banget. Ada yang ngejar juga nggak aneh. Yang penting orang ini belum pernah muncul. Jadi kamu cuma karena ngirim bunga itu? Iya, kamu nggak merasa aneh? Meng Meng setiap hari kerja normal. Nggak ada yang mencurigakan. Kamu tahu gimana? Di tempat kita ada CCTV. Rekaman 3 bulan terakhir, bisa diambil semua. Bagus, aku udah ngecek beberapa hari, belum ketemu apa-apa. Kalau lihat CCTV nggak ada masalah, aku bisa pulang kampung. Serahkan sama aku, gampang. Kemarin Daksue dirampok. Ini masalah besar, aku sebagai kepala merasa. Selalu nggak tenang. Nggak cuma kamu. Aku sebagai relawan juga nggak tenang. Kamu lihat, di komplek kita banyak anak muda perempuan. Pulang kerja selalu malam, nggak tenang. Siapapun anaknya, apapun yang terjadi. Kita nggak bisa bertanggung jawab, kita cuma relawan. Aku ada ide, kita bikin tim patroli lansia. Sebagai tim kedua keamanan, jaga keamanan komplek kita. Ide bagus, kamu lihat di komplek kita. Banyak lansia, kita organisir mereka untuk patroli. Selain jaga keamanan komplek kita, juga olahraga buat mereka. Lao Zhao, ITUIDku. Laoyan, kamu mau cari-cari kesalahan kita lagi? Ada yang salah? Kamu anggap aku orang yang nggak masuk akal? Untuk ide bagus kalian, aku selalu dukung. Lumayan jarang, aku duluan ya, hati-hati.
Ayo. Kak Luo, ada apa? Bangun. Kapten Ju, orang ini anggota geng pencuri. Yang kemarin ngerampok tas itu. Bocah tua, akhirnya ketangkep juga sama Kapten Ju. Aku udah ngintip kamu beberapa waktu, serahkan sama aku. Ayo. Aku antar ke kantor polisi, ayo. Pegang di sini. Ini jauh lebih mudah. Lain kali aku akan ngajarmu teknik tangkap. Pergi, jangan macam-macam. Fire Cow Lorry. Aku baru saja menangkap pencuri. Pergi. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Ketemu kamu pasti ada masalah. Maaf, tadi itu pencuri tas. Dia mengejar aku. Kamu tidak terluka, kan? Luka atau tidak, kamu tidak bisa lihat? Kalau begitu, cepat jalan 2 langkah, biar aku lihat. Jalan apa? Aku tidak minta kamu lihat aku. Aku minta kamu lihat ini. Lihat, masih bisa dipakai tidak? Yang penting kamu baik-baik saja, kamera ini hanya benda. Beli yang baru saja. Kamu bicara enak saja, tahu tidak harga kameranya berapa? Bicara beli saja gampang. Berapapun aku ganti. Ganti, kamu sanggup ganti? Jangan buru-buru. Aku pasti akan bertanggung jawab sampai tuntas. Aku minta kamu bertanggung jawab. Kamu menangkap pencuri untuk siapa? Untuk kakakku atau untukku? Kalau aku minta kamu ganti, aku jadi apa? Jangan, kamu tidak perlu berpikir begitu. Ini urusan lain. Kamera ini rusak karena aku harus menggantinya. Sudah. Anggap saja aku sial, oke? Aku mohon, lain kali kalau ketemu aku, tolong hindari aku. Anggap saja kamu sudah menggantinya. Apa-apaan kamu, sudah bilang tidak perlu. Tidak boleh. Kamera ini harus aku ganti. Berapapun harganya aku ganti. Harus ganti. Harus ganti? Pasti harus ganti. Ini masalah prinsip. Oke, lensa kameranya 6.000, aku tidak lihat jalan. Kamu dan aku masing-masing tanggung setengah, kamu ganti 3.000. Tidak masalah, aku rasa tanggung jawabku lebih besar. Aku ganti 4.000. Oke, sudah diputuskan. Tapi aku tidak bawa uang sebanyak itu. Tambah aku di WeChat, cari Xiao Xia Tian Lai. Siapkan uangnya baru cari aku. Jadi, soal tim patroli ini. Aku harus datang dulu untuk memberitahu kamu. Semangat mereka bagus, cuma masalah manajemennya. Manajemennya, jangan kamu khawatirkan. Saya yang bertanggung jawab penuh, Manajer Feng. Manajer Feng, tadi saya di kompleks. Menangkap seorang perampok. Sudah saya bawa ke kantor polisi, laporan selesai. Kamu menangkap perampok? Bukan, katanya dia. Adalah teman si pencuri tas kemarin. Sudah dijelaskan di kantor polisi. Xiazhu, kamu hebat, kamu luar biasa. Bagaimana kamu menangkapnya? Mau saya putar ulang yang seru? Oh, saya begini, waktu itu saya sedang. Perampoknya sangat kejam. Saya langsung hajar dia beberapa kali dan berhasil menangkapnya. Xiazhu, kerja bagus, kerja bagus. Ini memang tugas saya. Kapan saya bisa diangkat menjadi karyawan tetap? APA. Kamu benar-benar tidak malu. Masih minta diangkat. Kamu benar-benar berani minta. Yang menangkap perampok itu, sepertinya orang lain. Bukan itu. Paman Yan, kamu pulang saja ajak anjingmu jalan-jalan. Itu memang melelahkan. Apa kamu lupa? Paman Yan waktu itu, ada di tempat kejadian. Saya juga dengar kamu memanggil dia, apa namanya, si lobak kecil. Kakak Luo waktu itu. Kakak Luo. Xiaozhu. Manajer, waktu itu bagaimana kejadiannya? Ada seseorang, lalu setelah itu, saya langsung berkelahi dengannya, lalu dia mencoba lari. Lalu saya berhasil menangkapnya kembali. Tapi saat itu saya sudah kehabisan tenaga, kebetulan. Kakak Luo lewat di sebelah, dengan bantuan saya. Dia malah membantu saya, Lucia.
Setelah berusaha keras, akhirnya dia melihat saya melihat dia menaklukkan. Penjahat ini, saya merasa momen ini sangat memotivasi saya. Dan kakak luo tidak muda. Saya merasa sangat senang dan bangga. Senang saja, senang saja. Kenapa saya selalu sial, baru sekali berhasil. Ketemu Paman Yan yang suka cari masalah. Bagaimana manajer Feng akan melihat saya nanti? Saya benar-benar gagal total, jalan saya untuk menjadi tetap. Benar-benar hancur. Benar-benar hebat. Berani minta 3.000, bukannya dia kurir ya? Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Gimana kalau begini? Aku yang gantiin dia bayar kamu. Aku juga nggak maksud memplangin dia bayar, dia sendiri yang maksa bayar. Kamu kan orang yang pintar, cari aja alasan apa gitu. Bilang aja kamu lagi pengen ganti kamera atau apa gitu. Kan gampang ngomongnya. Waktu itu aku lagi kesel dan sedih, mana ada mood buat mikirin itu. Lagi pula, 3.000 yuan itu bahkan nggak cukup buat bayar uang receh. Kamera kamu ini harganya berapa sih? Lebih dari 60.000. Hadiah dari Sulan baru aja dikasih ke aku. Belum genap 24 jam punya. Hadiah segede itu kamu juga berani terima? Aku udah nyesel banget. Hari ini keluar cuma mau balikin ke dia. Tapi dia cuma modal ngomong dikit udah bikin aku balik lagi. Nah sekarang, udah rusak aja. Dan aku juga udah berhutang budi besar. Kamu sama Suran sekarang hubungannya gimana sih? Kakak jangan mikir yang aneh-aneh, aku sama dia cuma temen dekat aja. Gitu aja kamu berani terima hadiah besar. Feng Zioxia, kamu bener-bener bikin aku kagum sama kamu. Besok langsung balikin uangnya ke Suran, denger nggak? Tahu-tahu, aku emang udah mau balikin uangnya ke dia. Tapi sekarang aku cuma punya 30.000 uang tabungan, itu juga buat modal. Udah deh, uang segitu cuma cukup buat modal aja. Udahlah. Aku yang bayarin dulu deh. Udah deh jangan banyak omong. 60.000 yuan udah dicek, bener kan? Luo Zige gimana? Kamu mau gimana? Tenang aja. Aku nggak bakal minta dia bayar. Gimana? Langit punya mata, nggak ada yang bisa lolos. Semuanya ada di dalam sini. Sekarang aku juga udah tenang. Akhirnya satu urusan selesai. Kamu bisa tenang pulang kampung deh. Sayangnya, satu masalah selesai, masalah lain muncul lagi. Aku sekarang lagi berhutang. Kamu berhutang. Ceritanya panjang, kalian tahu nggak di sekitar sini? Ada yang cari bekerja sementara nggak? Tunggu dulu. Kamu nggak pulang. Nggak bisa pulang, aku lagi berhutang dan uang lagi pas-pasan. Kita satpam. Kamu mau cari ya? Lihat itu tidak? Toko kecil di depan kompleks kita. Sepertinya sedang merekrut, beberapa hari lalu aku lewat dan melihat. Sepertinya ada pengumuman di pintu, sepertinya ada. Itu toko itu kan? Aku benar-benar tidak ingin membantu kakak iparku, hanya saja sekarang. Aku juga tidak tahu apakah aku orang baik atau orang jahat, aku kadang iri. Aku kadang cemburu, kamu bilang sekarang. Aku ini manusia atau hantu sih? Rasa cemburuku kembali menguasai. Bing, apakah kamu merasa? Hari ini aku tidak memberitahu Luo Zije tentang perekrutan tim keamanan, sangat tidak sopan. Kamu hanya tidak ingin dia masuk tim keamanan, takut dia mengambil posisimu. Ayah, satu gunung tidak bisa diisi 2 harimau. Kamu bilang, dengan kemampuannya. Kalau masuk tim keamanan, dia akan patuh padaku? Memang, kamu ini Hello Kitty warna pink. Mana bisa melihat harimau asli? Maaf aku terlambat. 5 menit masih bisa diterima. Kamu mengajakku keluar, merasa agak aneh. Kalau begitu aku langsung saja. Di kartu ini ada 70.000 yuan. Passwordnya adalah tanggal lahir Xiaoxia. Kamera yang kamu berikan padanya,
Anggap saja kamu memberi hati, aku memberi uang. Apa maksudnya? Kamera yang kamu berikan pada Xiao Xia terlalu mahal. Aku akan mengembalikan uangnya untukmu. Apakah Xiao Xia yang menyuruhmu mengembalikan padaku? Kenapa dia tidak datang sendiri? Dia hanya tidak enak untuk menolakmu lagi. Apakah perlu sampai segitunya? Itu kan hanya sebuah kamera, perlu dibuat besar-besaran? Su Gongzi benar-benar bicara seperti anak orang kaya. Kamera itu di kamu mungkin tidak berharga, tapi sebenarnya bisa ditukar dengan setengah mobil kecil. Kalau Xiao Xia benar-benar menerimanya, pasti akan dicap tidak punya sopan santun. Perlu sampai segitunya? Hubunganku dengan Xiao Xia tidak seharga uang ini. Justru karena hubungan kalian lebih berharga dari uang ini, seharusnya tidak membiarkan uang menjadi ganjalan di antara kalian. Seringkali memikirkan teman lebih dalam, baru terlihat hati yang tulus. Oke, kamu benar. Kartu ini aku terima. Kameranya waktu itu sekitar $10.000, setara dengan RMB 63.780. 6.219 lebihnya. Aku simpan di kartu untuk dikembalikan ke Xiao Xia. Ada hal lain? Tidak ada. Kalau begitu, aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Aku pergi. Tidak usah antar. Guru Shangguan. Anda siapa ya? Ini aku. Aku ketua tim keamanan kompleks Overseas Chinese City di komunitas Qianheting. Nama saya Zhu Yiming. Captain Zhu. Bukan Kapten Zhu, masih ada hal lain? Menurutmu, gimana aku ini? Gimana maksudnya? Ya tentang aku ini. Aku tidak kenal kamu, bagaimana aku tahu gimana kamu? Kita sudah bertemu berkali-kali sebelumnya. Dulu ada waktu aku meminjamkanmu payung. Dan waktu kamu mengirim paket, aku menukarkan uang kecil untukmu. Dan beberapa hari yang lalu, aku memberimu seikat besar bunga mawar. Oh, ternyata kamu ya? Aku kira. Syukurlah kamu masih ingat. Maaf ya, aku ini tidak terlalu jago dalam mengenali wajah. Face blindness. Aku benar-benar ensiklopedia kehidupan kecil. Bahkan istilah seperti face blindness bisa aku pikirkan. Apa sebaiknya aku tidak bilang padanya ya? Jangan-jangan dia mengira aku menghinanya? Tidak sehebat itu kok. Siakerlah. Captain Zhu. Begini, aku sudah punya orang yang aku sukai. Aku pikir kamu tidak perlu lagi mengirimiku bunga, oke? Oak. Guru Shangguan. Masih ada hal lain? Ini untukmu. Ini untuk apa? Ini hadiah kecil dariku, sebagai tanda perhatian. Oke, aku terima. Kalau begitu, kita berteman ya. Ini untukmu. Kalau sudah bertukar makanan, berarti kita sudah berteman. Aku duluan ya, kamu tidak perlu ikut aku. Pergi patroli. Punya pacar. Kenapa aku nggak percaya dia punya pacar? Aku sudah mengintai lama-lama. Aku nggak tahu dia punya pacar, dia punya pacar. Kenapa dia menerima hadiah kecil yang aku siapkan dengan penuh perhatian? Bahkan dia memberiku permen. Mengujiku. Pasti mengujiku. Aku nggak akan tertipu. Guru Shangguan. Masih ada apa? Kamu masih ingat aku? Zhu Yiming. Aku kerja apa?
Kapten Tim Keamanan Kompleks Huakio Cheng. Akhirnya kamu ingat aku. Kapten Ju, kamu baru saja bilang ke aku 1 menit yang lalu. Baguslah. Kalau gitu nggak apa-apa. Aku boleh pergi. Oak, dadah. Sampai jumpa. Dari orang-orang yang datang mendaftar, aku pilih 6 kakek. Ditambah kita bertiga jadi 9. Aku kapten, kalian berdua wakil kapten. Apa katamu? Kamu jadi kapten? Kenapa? Aku ketua RT. Aku jadi kapten itu wajar, udah. Wakil ketua, oke? Ibu Zhang yang izin untuk jaga anaknya. Zhang Hongmei, dialah ketuanya. Kalau gitu aku ketua sementara. Aku setuju Laohu jadi kapten. Yang setuju angkat tangan, voting, enggak. Aku enggak akan tertipu lagi, kalian selalu 2 lawan 1. Kali ini kita suit. 1 ronde langsung, berani enggak? Apa sih yang enggak berani? Siapa takut siapa, ayo. Gunting Bata Curtis. Guntingku memotong 2 kain usang. Ini benar-benar rezeki dari langit. Ayaraya. Kapten, sekarang para pemimpin sudah ditetapkan. Topik selanjutnya adalah memberi nama yang bagus untuk tim patroli kita. Aku sudah punya ide. Tim patroli senja merah. Bagaimana? Berbudaya dan bermakna, terlalu klise. Apa-apa senja merah, klise banget. Wakil Kapten Hu, kamu punya saran yang lebih baik? Aku. Wakil Kapten Zhao, apakah Anda punya saran bagus? Baiklah, sudah diputuskan seperti ini. Kita sebaiknya menyebutnya patroli Qian He Lao. Tidak terlalu feminin. Harus lebih gagah. Kamu tidak mengerti sama sekali. Apa yang dilambangkan oleh pirang pangkau? Keberuntungan dan umur panjang. Kami para rekan senior ini sangat bagus memberi nama seperti ini. Sekarang setuju dengan Qian He Lao. Rekan-rekan patroli senior, silakan angkat tangan. 2 lawan 1, disetujui. Sudah diputuskan seperti ini. Sudah Xiaoye, kenapa ada waktu untuk mampir? Ini sepertinya rumahku. Kenapa aku tidak bisa datang? Bagus. Rumah ini dibersihkan dengan rapi. Tentu saja, sejak aku datang ke sini untuk memotret. Semua aku yang membersihkannya sendiri. Aku takut kamu yang membersihkannya sendiri. Bersihkanmu bisa sebersih yang dilakukan oleh Bibi Zhao? Tidak berani membandingkan, kenapa? Sudah Xiaoye, apakah kamu akan pindah kembali ke sini? Sementara belum ada rencana. Tunggu sampai aku bertengkar dengan Sulau Guai dulu. Tidak bisakah kamu tidak bertengkar dengan ayahmu? Kamu juga tahu. Aku dan Sulau Guai, setiap kali bertemu 2 kali pasti bertengkar sekali. Kalau tidak, dia tidak akan menyiapkan tempat ini untukku. Itu karena Subobo pandai berinvestasi, tinggal di mana membeli di mana. Lalu membesarkan anak durhaka seperti aku, yang menggunakan uang untuk membeli teman. Jangan mondar-mandir di depan mataku. Sepertinya sudah bertemu dengan kakakku, jelas terlihat marah. Kalau mau melempar uang padaku, seharusnya kamu sendiri yang datang. Kamu mengirim gunung es dengan sikap mengajari orang. Kamu tunjukkan kepada siapa? Suran, perhatikan kata-katamu, itu kakak kandungku. Tidak bolehkah aku marah? Aku dengan tulus memberimu barang. Malah menonjolkan bahwa kamu tidak punya sopan santun. Aku menjadi seorang pria yang tidak mau memikirkan teman. Pikirkan lebih jauh, anak orang kaya.
Ayo, minum air untuk meredakan amarah. Apakah kata-kata itu benar-benar dikatakan oleh kakakku? Tentu saja. Suara asli, aku tidak memfitnahnya. Sisa uang ada di kartu, kamu simpan baik-baik. Kakakku juga bermaksud baik untukku, kamu juga bermaksud baik untukku. Lihatlah betapa bahagianya aku ini, kan? Jangan cengar-cengir. Baiklah, kamu bilang saja. Bagaimana kamu akan mengkompensasi hatiku yang terluka? Ini tidak sulit. Teman, kemana kamu tunjuk, aku akan pergi. Bagus. Bukankah ada tempat panahan baru di kompleks kita? Ayo, temani aku bermain. Kakak. Sebentar lagi aku harus kerja nih. Mari kita selesaikan urusan baju ini dulu, oke? Sayang. Sudah tahu kalau kamu nggak baik hati. Bukannya kamu jualan baju wanita? Kok banyak baju pria? Ini buat foto orang lain, cari uang cepat. Modelnya mana? Kok nggak ada model? Atau aku bantu cariin beberapa model? Atau kamu jadi model aja buat aku. Jangan main-main. Apa aku bisa kamu sewa? Sudah tahu kamu nggak mau, hari ini nggak foto. Tapi aku harus siapin dulu kombinasinya. Aku bilang, jangan cuma main-main gini. Kalau kamu nggak punya uang, bilang aja ke aku. Menguasai benda, bukan dikuasai benda, kan? Tahu. Kalimat itu cocok buat aku. Datang. Maaf ya, benar-benar nggak ada waktu. Harus bikin kamu datang khusus. Nggak apa-apa, lagian aku juga mau beli susu. Ini uang 4.000 yang aku pinjam, aku kembalikan. Kok tiba-tiba kerja di minimarket? Pokoknya bukan buat bayar utang ke kamu. Jangan mikir macam-macam ya. Kenapa? Resleting kamu bisa ditarik nggak? Bisa dong, resleting ini asli. Coba pakai topinya. Berputar. Putar badan. Ternyata masih oke. Kemarin lihat sekilas aja udah kelihatan bagus. Apa yang bagus? Kamu besok ada waktu nggak? Aku mau kasih kerjaan yang bisa bikin untung. Kerjaan apa? Model foto buat baju pria. Aku belum pernah ngerjain ini, bisa nggak ya? Aku fotografer, kalau aku bilang bisa ya bisa. Mau nggak? Kalau gitu, coba aja deh. Oke, malam ini tidur lebih awal ya. Jangan sampai besok bengkak, nggak bagus. Sia-sia. Kamu nggak beli apa-apa? Kalau nggak belanja, nggak boleh masuk ngobrol sama kamu ya. Kamera ngawasin kamu. Nggak, kamu sendiri yang bilang mau beli susu. Iya, aku lupa. Beli susu. Susu ada di sana. Waktu rekrutmen gabungan grup sudah ditentukan, kita di bagian properti. Selain kepala perbaikan dan manajer departemen keamanan, 2 posisi ini. Ada kebutuhan lain? Yang paling mendesak adalah 2 ini, terutama manajer keamanan. Sekarang, ketua keamanan di kompleks Huakiocheng. Bukan yang resmi. Sementara ini digantikan oleh Zhu Yiming. Memang, di bagian properti, ketua keamanan dan ketua perbaikan. Selalu ada kekurangan, jika dilatih dengan baik. Promosi internal pasti lebih baik daripada mencari dari luar. Yuken, Zhu Yiming ini anaknya cukup rajin. Sikap kerjanya juga bagus. Hanya saja, selalu terasa dia kurang sedikit. Bisa diberi waktu sebentar. Mungkin dia bisa. Lapor, Manajer Feng, keamanan, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Berusaha keras untuk menjadi ketua tim keamanan. Laporan selesai. Kamu tidak merasa dia kurang sedikit?